الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, tidak terasa hari demi hari berlalu dan Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut puasa Ramadan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Memang hadirin sekalian, Ramadan yang 30 atau 29 hari itu jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah hari dalam satu tahun hanyalah beberapa hari saja. Maka tidak terasa seolah-olah baru kemarin diumumkan awal Ramadan dan kita sebentar lagi akan menjelang hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadirin sekalian, maka hari-hari terakhir ini tentu saja kita menanti-nanti, kita telah menunggu-nunggu akan datangnya hari-hari ini. Setahun lamanya kita menanti datangnya Ramadan, dan di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an, dan di malam tersebut turunlah para malaikat ke bumi, dan di malam itu pula dilipat gandakan amal perbuatan yang hanya satu dilipat gandakan menjadi sekian kali lipat, yang satu malam tersebut senilai dengan 1000 bulan. Hadirin sekalian, seolah-olah ulama yang menjelaskan tentang betapa tingginya nilai ibadah di bulan Ramadan seolah-olah mengatakan kita bertasbih 1 kali maka pahalanya bisa 1000 kali lipat. Kita bertahmid 1 kali pahalanya bisa 1000 kali lipat, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ushr al-awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlah. Beliau menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan bukan hanya beliau sendiri, beliau pun membangunkan keluarga beliau. Artinya di malam-malam terakhir bulan Ramadan beliau memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik mungkin.
Hadirin sekalian, namun apa sebenarnya makna dari Lailatul Qadar? Kata Al-Qadar sendiri memiliki banyak makna. Sebagian mengartikannya dengan kata kebesaran atau Lailatul Azm, malam kebesaran. Sebagian mengartikannya Lailatul Qadar, malam yang sesak. Mengapa disebut sesak? Karena malam tersebut dipenuhi dengan para malaikat yang turun dari langit, maka seolah-olah bumi sesak karena banyaknya jumlah malaikat yang turun dari langit. Dan hadirin sekalian, sebagian mengartikannya sebagai malam takdir, yang di malam itu dituliskan takdir-takdir umat manusia. Hadirin sekalian, dan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat beliau memesankan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah diberitahu oleh Jibril kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Tetapi hadirin sekalian, ternyata pengetahuan tentang hal tersebut menimbulkan persengketaan. Sebagian umat muslim bertikai atau berselisih tentang kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Maka akhirnya Nabi Muhammad dilupakan, dibuat lupa tentang tanggal tersebut. Hingga akhirnya beliau berpesan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan sebagian ulama, sebagian besar berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar bisa kita dapatkan di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadirin sekalian, apa sajakah keutamaan dari Lailatul Qadar? Hadirin sekalian, yang pertama tentu saja Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ikhwatal khudur, hadirin sekalian, kata anzalna di sini memiliki makna bahwa Al-Quran diturunkan saat itu seluruhnya secara lengkap dalam satu malam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam satu bentuk yang sempurna dari langit paling atas menuju langit bumi atau Baitul Izzah. Baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di ayat yang lain disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak lagi menggunakan kata anzalna, tetapi menggunakan kata nazzalna yang memiliki makna diturunkan sedikit demi sedikit, diturunkan seayat demi seayat, sesurat demi sesurat, selama kurang lebih 20 tahun, sekitar 20 tahun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kebutuhan beliau. Demikian hadirin sekalian, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Karena itu di ayat yang lain kita juga dapat membaca di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa di malam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Hadirin sekalian, selain itu tentu saja terjadi pelipat gandaan pahala dalam jumlah yang sangat luar biasa, yang satu malam tersebut nilainya sama dengan 1000 bulan. Hadirin sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita laksanakan di malam-malam terakhir ini? Tentu saja para ulama memesankan kepada kita untuk memanfaatkan 10 malam terakhir sebaik mungkin. Caranya antara lain dengan melakukan ibadah, baik itu sholat, baik itu tilawah Al-Quran maupun i'tikaf. Dan tentu saja yang tidak kalah penting, memperbanyak doa, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita maupun saudara-saudara kita. Dan hadirin sekalian, salah satu sunnah yang sangat penting di malam terakhir, malam-malam terakhir bulan Ramadan adalah i'tikaf. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir beliau melaksanakan i'tikaf. Bahkan dalam beberapa riwayat di 20 malam terakhir beliau juga melaksanakan i'tikaf. Namun ketika datang kabar bahwa malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, maka beliau beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadirin sekalian, maka tentu saja sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya kita melaksanakan sunnah beliau, yaitu beriktikaf di 10 malam terakhir.
Hadirin sekalian, i'tikaf ini menurut para ulama ada beberapa macam. Bisa kita laksanakan 1 hari penuh, dari selesai sholat isya sampai datangnya subuh, 1 malam, selesai isya sampai azan subuh, atau bisa juga setelah azan subuh sampai malam, sampai azan maghrib, dan bisa juga sebagian. Misalkan kita niatkan i'tikaf setelah sholat maghrib hanya sampai datangnya waktu isya, itu pun sudah disebut dengan i'tikaf. Atau kita laksanakan i'tikaf 1 jam atau 2 jam, beberapa jam dalam 1 malam, itu pun sudah disebut i'tikaf. Maka hadirin sekalian, sudah sepatutnya kita memanfaatkan momen-momen terakhir ini dengan melaksanakan i'tikaf semampu kita. Dan hadirin sekalian, tentu saja ada sebuah riwayat juga hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa malaikat pun ikut mendoakan kita, memohon ampun untuk kita ketika kita sedang beriktikaf. Maka hadirin sekalian, tentu saja ini merupakan hal yang sangat penting dan juga hal yang sangat membahagiakan kita, bahwa di malam-malam terakhir malaikat pun ikut turun dan juga mendoakan kita, memohon ampun untuk dosa-dosa kita. Hadirin sekalian, para malaikat sepanjang hidup mereka selalu beribadah, la yafturun, tidak pernah sakit, tidak pernah lelah, tidak pernah tidur, dan tentu saja doa-doa para malaikat akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian, tentu saja kita berharap dan berdoa mudah-mudahan di malam-malam terakhir ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah agar bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, ada sebuah kata-kata mutiara mengatakan al-a'maru bi khawatimiha. Umur umat manusia ditentukan di masa-masa akhirnya. Ada kalanya di awal kehidupannya dia bermaksiat, dia banyak melakukan dosa dan kesalahan, tapi ketika dia bertobat kemudian wafat dalam keadaan beriman, maka dia pun tercatat sebagai salah satu dari orang yang baik. Maka hadirin sekalian, jika di awal Ramadan ini kita masih melupakan ibadah kita, kita belum mengeluarkan kemampuan maksimal kita, tenaga maksimal kita dalam beribadah, maka hadirin sekalian, hari-hari terakhir inilah waktu-waktu kita mengeluarkan semua energi yang bisa kita keluarkan untuk bisa mencapai hal terbaik yang kita inginkan, tentu saja yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah beliau bersabda, fi lailatin min layali Ramadan mutaqa minan nar. Di setiap malam dari malam-malam Ramadan, banyak manusia-manusia dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Nabi Muhammad minal mutaqa minan nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr
اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.